Iya, kocok. Mungkin yang menipu pajak ikan. Kita kirain belikan banyak kain yang ada di kita. Di Medan tidak ada pasar yang sejenis, dan ini juga mungkin perlu masukan dan saran kita semua. Coba di Solo itu ada pasar batik, khusus batik. Nah, begitu dia yang travel membawakan wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri datang membawa pasar itu. Nah, supir pun dapat tip. Di sini ada dapat tip, tapi mana mereka sama golongan ini. Coba, berani nggak kita bawa wisatawan domestik ke sentral? Nggak berani kita. Nggak berani. Coba, kalau Amerika dari contoh ya, jangan nanti. Kalau kita terkenal dengan ikan asin, Medan terkenal dengan ikan asin. Nah, kalau andai kata sentral itu menjadi sentral ikan asin, khusus mulai transaksi ton, kilo, sampai yang di packaging jadi oleh-oleh di sentral. Contohnya, berani nggak kita membawakan wisatawan? Berani. Pemilik rumah pulang ke rumah dia baru mau parkir. Nah itu gimana bang? Terima kasih Kak Tuti, kami yang luar biasa, guru lupis luar biasa ya. Jadi sebenarnya banyak hal ini mungkin Kak saya panjang kali lebar. Ini orang juga kadang-kadang seperti itu di depan rumah kita ya, bisa gimana bisa, karena jelas PKL itu sesuai dengan Perda Zonasi sudah jelas. Yang boleh PKL di Kota Medan ini warga Kota Medan. Itu yang pertama perlu disampaikan. Nah sekarang permasalahannya PKL ini banyak warga Kota Medan, luar Kota Medan. Nanti kalau ini kita tetapkan ini jadi masalah, karena itu bukan masyarakat Indonesia bukan kan. Kadang-kadang sekarang ini yang banyak seperti itu. Orang dari luar daerah berjualan di Pajak Cikampek sampai siang, pulang dari situ tinggalkan sampah dia pulang. Jadi pekerjaan Kota Medan jadi masalahnya, untungnya sama dia. Nah terakhir siapa yang main? Saya tidak mengatakan ini oknum, bisa saja ini dari personil kami. Kenapa? Ini tadi saya katakan. Bayangkan pemerintah kota sudah membangun pasar kaki. Harapannya kemarin supaya pedagang Sukarame itu masuk pasar kaki. Tapi karena ini pihak ketiga, berarti ada ada beban biaya untuk lapangan. Ternyata pedagangnya nggak mau keluar juga, udah sampai mau makan Garuda sangat panjang sekali. Nah inilah yang jadi masalah. Kenapa? Apakah pasar kita kurang? Saya kalau ditanya seperti ini, saya tidak mau mengkritisi kinerjanya PIB pasar. Tapi ini sangat berkaitan, topik ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Kalau saya bicara di luar, nah itu di kita itu seperti apa nih bang? PKL jamur ini kan bang, ini kan dadakan dan juga tertikan gitu, kan nanti jadi konflik juga tuh. Itu seperti apa bang? kenapa? Disinilah yang saya katakan tadi, ada istilah saya andilau margacau, antara dilema, galau, serta kacau. Bagaimana membuat Medan untuk semua ini? Kita berbeda dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi, orang bulan puasa itu berhenti semua aktivitas kegiatannya. Kalau di Indonesia ini, makin bulan puasa, disitulah kesempatannya. Binatang ya semua ke mall, nggak ada juga silaturahmi kayak zaman dulu kan. Tapi inilah, nah inilah peran serta Pak Camat, Pak Lurah, kewilayahan, termasuk rekan-rekan di sub nanti. Nah, dan juga kami menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan saya ajak bukan hanya menjadi bagian dari sejarah. Angkringan Gatsu sudah ada. Kenapa? Kita cuma meliput menjadi pelaku angkringan itu untuk menambah. Kita juga harus mengambil peran. Kenapa? Dia sebagai ketua
dia akan konsen dengan yang namanya ya. Saya sampaikan visi beliau itu berdua. Kita melalui semangat dan koordinasi menuju Medan satu datang dan kaitannya adalah Medan untuk semua. Nah sekarang bagaimana kita semua ini elemen bisa membangun dan bersama-sama. Kalau angkringan ini bisa bagus masyarakat di kota Medan. Dan ini konsep makanya mengampuh SPM standar pelayanan minimal. Di Pemko Medan itu ada 8 OPD yang menjadi urusan wajib negara. Kami berdasarkan itu sangat banyak dan luar biasa. Dan ini menjadi tugas gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Jadi tugas kami itu adalah apa? Perlu ada rapat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Utara. Hadir Direktur Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri. Kami menyampaikan teori. Apabila Satuan Polisi Pamung Praja seluruh Indonesia melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, itu akan sangat membantu tugas kepolisian. Dan apabila kepolisian tidak mampu menjaga kamtipmas, ketentraman di masyarakat, berarti sudah mengganggu stabilitas nasional dan ini menjadi tugas TNI. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Fungsi ini dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Mas Agus suka karaoke.